Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Semuanya sehat. Oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi di minggu lalu tentang sistem koordinat ya. Nah, pembelajaran hari ini tuh harusnya kita menggunakan media TV, tapi karena ada masalah teknis ya terkait sinyal, karena cuaca hari ini juga hujan ya, mendung, jadi sinyalnya agak keganggu, TV-nya agak ada masalah, makanya kita alihkan pembelajaran hari ini ke sini, ke Google Classroom melalui video pembelajaran ini. Nah, Bapak mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengisi absen, silakan mengisi absensi, presensinya di Google Classroom. Dan yang belum mengumpulkan tugas-tugas yang lalu ya, silakan kumpulkan saja walaupun terlambat nggak apa-apa daripada nilai kalian kosong ya. Oh iya, Bapak juga mengingatkan kepada kalian yang mengumpulkan tugasnya melalui kertas folio dikumpulkan ke sekolah, jangan lupa diberi nama dan kelas. Bapak menemukan beberapa kertas, itu mungkin ada sekitar punya 4-6 orang. Nggak ada nggak ada namanya. Jadi Bapak bingung mau memasukkan nilainya. Ditanyakan ke wali kelasnya juga nggak tahu. Wali kelasnya kan itu, wali kelas bukan peramal bisa membaca tulisan ya. Oke, kembali lagi ke matematika. Sekarang kita akan melanjutkan tentang sistem koordinat ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menggunakan koordinat kartesius dalam menjelaskan kedudukan antara garis. Masih dalam koordinat kartesius ya. Kalau dalam pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya kita sudah berkenalan dengan koordinat kartesius, kita sudah mempelajari kedudukan titik dalam koordinat kartesius dan posisi relatifnya. Nah, sekarang kita berkenalan dengan koordinat kartesius dengan anggota yang lain, yaitu sekarang objek yang dibahasnya bukan titik tapi garis, namun masih ada hubungannya dengan titik ya. Oke. Sekarang Bapak akan manfaatkan media Bapak akan memanfaatkan media ini, namanya GeoGebra. Kalian bisa membukanya, ini gratis. Linknya ini, kalian search aja ini, geogebra.org ya. Kalian bisa juga menggunakan ini. Oke, kita masuk ke materinya. Kita flashback dulu ke SD tentang garis, hubungan antar garis. Nah, hubungan antar garis itu apa? Hubungan antar garis itu adalah kemungkinan atau posisi yang terjadi ketika ada dua garis atau lebih. Interaksi antara mereka, kedudukannya tuh akan seperti apa? Nah, yang pertama itu ada garis yang sejajar. Gimana itu garis yang sejajar? Bapak contohkan. Di sini Bapak akan gambar garis yang sejajar. Contoh ini dengan ini. Nah, di sini ada garis AB yang atas dan garis CD. Garis AB ini Bapak warnakan biru, yang ini Bapak warnakan merah ya. Nah, kedua garis ini sejajar. Ya enggak? Ya kan? Nah, apa tandanya dia sejajar? Sejajar berarti mereka itu tidak akan berpotongan, ya. Mereka itu tidak berpotongan dimanapun. Sepanjang ini ke atas, mereka nggak berpotongan. Ini ke bawah, mereka juga tidak berpotongan. Artinya mereka itu sejajar. Ya. Lalu ada yang disebut dengan garis yang tegak lurus. Oh, belum. Sebelumnya tentang garis. Nah, kalau kalian mungkin di SD mengenal garis itu hanya sepotong, mungkin segini. Nah, ini yang disebut garis. Nah,
Tapi kalau di SMP sekarang dan seterusnya, yang disebut dengan garis itu yang ini, yang merah dengan yang biru. Garis itu dapat diperpanjang terus-menerus, tidak ada ujungnya. Yang ada ujungnya seperti ini, garis EF ini namanya bukan garis, ini namanya segmen garis. Segmen itu apa sih? Segmen itu bagian. Nah, bagian dari garis. Gitu ya. Hapus dulu. Oke, sekarang lanjut ke yang berikutnya. Yang kedua itu garis yang saling tegak lurus. Gimana garis yang saling tegak lurus? Masih dengan garis yang ini, tapi Bapak akan rubah posisinya. Nah, ini adalah garis yang tegak lurus. Tandanya dia tegak lurus adalah mereka itu berpotongan di satu titik dan mereka itu berpotongannya 90 derajat. Ini membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Ini yang disebut dengan mereka itu saling tegak lurus, ya. Lalu apa yang disebut dengan berpotongan? Berpotongan itu mereka seperti ini. Nah, memotong tapi tidak tegak lurus. Lihat ini, sudut yang dibentuknya bukan sudut 90 derajat. Ini juga. Ini berpotongan ya, sekali lagi ini berpotongan. Ini tegak lurus. Nah, tahu kan bedanya ya? Berpotongan dengan tegak lurus. Tegak, sekali lagi, tegak lurus itu berpotongan yang membentuk 90 derajat. Kalau berpotongan saja seperti ini, sudutnya tidak 90 derajat. Seperti itu, mudah kan ya bab tentang ini, tentang garis. Nah, lalu sekarang apa bedanya Pak materi SD dengan SMP? Nah, bedanya sekarang kita akan menggambar ini dalam koordinat kartesius. Nah, Bapak munculkan koordinat kartesiusnya. Nah, ini kan. Oke, kita lanjut ke materinya. Ini baru flashback. Ini baru yang SD ya. Sip, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan garis dengan sumbu koordinatnya. Oke. Kedudukan garis dengan sumbu koordinat. Nah, sumbu koordinat itu kita tahu ada dua. Ada X, ini yang horizontal, sumbu X. Dan ini sumbu Y, yang vertikal. Oke, Bapak misalkan di sini ada Bapak punya titik awalnya. Titiknya negatif 3,4. Di mana negatif 3,4? Ke sini. Ya, nih. Titik A negatif 3,4 dan Bapak punya titik B 2,4. 2,4 itu di sini ya. Nah, oke. Lalu katanya di antara AB ini membentuk suatu garis. Kita hubungkan dengan garis. Nah, oh ya, kalian juga coba menggambar ya. Di buku kalian, gambar dengan rapi. Kalau kalian harus menggambarnya dengan penggaris agar rapi ya. Agar presisi. Nah, sekarang bagaimana garis ini? Nah, biasanya pertanyaan yang muncul itu 3. Nih, 3 ini. Pertanyaan pertama, bagaimana kedudukan garis F? Kita namakan ini garisnya F, ya. Kita namakan dulu garisnya. Ini namanya garis F. Oke, F. Bagaimana kedudukan garis F terhadap sumbu X? Sumbu X ini. Coba, ini garis F, ini sumbu X. Bagaimana mereka? Tadi pilihannya yang ini. Apakah mereka sejajar, tegak lurus, atau berpotongan? Mereka itu sejajar. Apa buktinya sejajar? Mereka tidak pernah berpotongan dimanapun. Ya, tidak pernah bertemu dua garis ini. Oke, selanjutnya. Bagaimana kedudukan garis F terhadap sumbu Y? Mana sumbu Y? Ini sumbu Y ya. Nah, bagaimana garis F dengan sumbu Y ini? Mereka seperti apa? Pilihannya masih ini, pilihannya cuma ada 3. Sejajar, tegak lurus, berpotongan. Tegak, lurus, berpotongan. Dia berpotongan di sini. Apakah berpotongannya membentuk 90 derajat?
Siku? Iya. Makanya garis F ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke. Yang selanjutnya bukan bagaimana ini? Pada koordinat berapa garis F berpotongan dengan sumbu Y? Ini sumbu Y, ini garis F. Mana titik potongnya? Ini mereka bertemu dua-duanya di sini. Berapa koordinatnya? 0,4. Seperti itu ya. Coba Bapak bikin lagi garis baru. Ada titik, misalkan titik berapa ya? Negatif 2,2 di sini. Dan titik D negatif 2, negatif 2 di sini. Oke, coba kita lihat garis yang melalui C dan D. Ini garis yang melalui C dan D. Nah, kalian gambarnya pakai penggaris ya. Setelah gambar titik, kalian gambar garisnya menggunakan penggaris. Hubungkan menggunakan penggaris. Nanti keluar garisnya akan muncul. Ya, sekarang pertanyaannya sama. Oh ya, kita namain dulu. Ini garisnya kita beri nama G. Oke. Garis G. Bagaimana kedudukan garis G terhadap sumbu X? Mereka itu berpotongan tegak lurus. Tegak lurus ya. Lalu bagaimana kedudukan garis G terhadap sumbu Y? Ini sumbu Y, ini garis G. Mereka itu sejajar. Lalu pada koordinat berapa garis F berpotongan dengan sumbu X? Berarti ya pada koordinat ini negatif 2,0. Oke, bisa ya. Selanjutnya, nah setelah kedudukan garis dengan sumbu, sekarang kita bahas kedudukan garis dengan garis yang lain. Oke, Bapak beri contoh dulu. Misalkan kita punya titik A itu negatif 2,1. Negatif 2,1 di sini. Oke. Dengan B itu negatif 2,3 di sini. Lalu Bapak juga punya titik 4, negatif 3 di sini. Dan Bapak juga punya 4,2 titik D. Lalu ada garis G. Garis G itu menghubungkan A dan B. Ini garis G. Lalu ada garis H menghubungkan C dan D. Oke, kita beri nama dulu biar nggak bingung ya. Ini tadi Bapak bilang garis G. Garis G. Oke, Bapak beri warna biru. Yang ini garis H. Oke, Bapak beri warna merah. Sip. Kalian juga bisa saat menggambar menggunakan pulpen yang warna-warni atau pensil yang warna-warni biar gambarnya itu lebih jelas ya. Nah, bagaimana kedudukan garis G ini terhadap garis H? Bagaimana? Apakah mereka pilihannya tuh tetap 3? Sejajar, tegak lurus, berpotongan. Mereka seperti apa? Mereka sejajar. Apa buktinya sejajar? Dia tidak berpotongan dimanapun. Ya, sip. Sekarang Bapak bikin garis baru. Garis yang melalui B dan D. Bapak bikin garis baru yang melalui B dan D. Nah, sekarang coba lihat ini garis apa ya? Diberi namanya GHI. Sekarang I. Garis I. Bapak beri nama garis I. Bapak beri warna orange. Sekarang bagaimana kedudukan garis I yang orange ini terhadap garis G yang biru? Pilihannya masih 3, berpotongan, tegak lurus, atau sejajar. Mereka berpotongan, ya di titik B berpotongannya. Nah, berpotongannya ini tegak lurus atau tidak? Tidak ya, ini tidak tegak lurus, ini tidak 90 derajat.
Makanya garis G dan garis I itu berpotongan. Ya. Coba Bapak bikin lagi titiknya dulu. Titiknya di sini. Titik apa berarti ini? E ya. Di titik 4,0 lalu Bapak bikin garisnya. Nah. Oke, yang warna hitam. Sekarang pertanyaannya bagaimana garis G apa ini yang baru? Belum diberi nama ya? Yang beri H I J berarti J sekarang. Bagaimana kedudukan garis J dengan garis yang merah ini? Garis I. Bukan I, H. Ini belum dikeluarkan namanya. Oke, bagaimana kedudukan garis J dengan garis H? Mereka tegak lurus, sejajar, atau berpotongan? Mereka ini berpotongan di titik E. Ya, karena ini tidak tegak lurus, berarti mereka hanya berpotongan. Lalu bagaimana antara I dan J, garis I dan garis J, yang orange dengan yang hitam, kedudukan antara mereka seperti apa? Sejajar? Ya, mereka ini sejajar ya. Buktinya mereka tidak pernah berpotongan di mana-mana. Dimanapun tuh, ya, nggak berpotongan, diperpanjang sepanjang apapun. Berarti mereka berdua ini sejajar. Oke. Coba apa lagi ya pertanyaannya? Tentukan titik potong antara garis G dengan garis J. Mereka itu berpotongan di titik berapa? Mereka berpotongan di titik A. Ya, koordinatnya itu negatif 2,1. Seperti itu, mudah ya? Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Oh iya, ini ada ketentuan juga ya. Di matematika itu titik ditulis dengan huruf kapital. Nih, A, B, C, D, E. Dan garis ditulis dengan huruf kecil. F, G, H, I. Ini yang kecil ya, yang tidak kapital. Oke, contoh soalnya seperti ini katanya. Diketahui titik koordinat dari garis sebagai berikut. A negatif 3,2, B negatif 1,-1, C 1,3, D 3,0, dan E 3,2. Lalu ada informasi garis F adalah garis yang melalui titik A dan titik E. Garis G melalui titik A dan B, garis H melalui titik C dan D, dan garis I melalui titik B dan E. Perintahnya itu coba gambar di Cartesius. Oke, kita coba gambar ya. Kalian bisa gambarnya di kertas HVS atau folio atau milimeter block. Jika ada yang tahu, di kertas milimeter block itu sudah ada garis-garisnya. Seperti ini, milimeter block. Kalian bisa beli di fotokopi atau di toko buku. Kalau di warung kayaknya nggak akan ada. Nih, kertas milimeter block. Di sini udah ada garis-garisnya. Jadi saat menggambar, kalian akan lebih mudah menggambarnya. Nih, seperti ini dalam kertasnya. Ya, ini cuma saran aja. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Yang penting kalian menggambarnya tetap rapi. Ya. Oke, coba kita sekarang gambar ini. Titik A, negatif 3,2. Di mana negatif 3,2? Negatif 3,2. Di sini. Lalu B, negatif 1,1. Di sini ya, negatif 1 X-nya, negatif 1 Y-nya. Di sini. C, 1,3. X-nya 1, C-nya 3. C-nya 3, Y-nya 3. Di sini. Lalu D, 3,0. X-nya 3, D, Y-nya 0. Lalu satu lagi E, 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Di sini. Oke, setelah titiknya digambar, kita gambar garisnya. Pertama garis F. Garis F itu melalui A dan E. Melalui A dan E, berarti ini garis pertama. Oke, salah.
Lalu garis G melalui A dan B. Nah, lalu garis C melalui garis H melalui C dan D. Ini. Lalu garis I melalui B dan E. Ini. Oke, semua garisnya setelah digambar. Coba kita rubah warnanya. Nah, kalian bisa ngegambarnya di kertas itu menggunakan pulpen yang warna-warni atau pensil yang warna-warni. Jadi terlihat perbedaan setiap garisnya ya. Oke, sudah selesai kita menggambarnya? Lanjut coba pertanyaannya. Bapak punya pertanyaan. Bagaimana kedudukan garis hijau? Oh, hijau ini belum diberi nama ya, lupa. Beri nama dulu ah. Ini tadi yang hijau itu garis F. Oke, sudah. Lalu yang menghubungkan A dan B itu garis G. Oke. Lalu ini garis H dan ini garis I. Oke, sudah ada namanya sekarang nih muncul. Ya. Kalian bisa beri namanya di sini ya atau di sini yang besar gak apa-apa. Oke, sekarang Bapak punya pertanyaan. Bagaimana kedudukan garis F yang hijau terhadap sumbu X? Mereka ini saling sejajar. Kalau F dengan sumbu Y, mereka berpotongan tegak lurus ya, tegak lurus. Kalau F dengan G yang merah ini saling berpotongan. Lalu kalau G dengan H ini gimana mereka? Saling sejajar. Kalau H dengan yang oranye dengan I, mereka tegak lurus, berpotongannya tegak lurus 90 derajat. Kalau I dengan sumbu X hanya berpotongan saja, tidak tegak lurus ya. Seperti itu. Mudah kan ya? Oke, sudah ya, mudah. Oke, agar lebih mantap, Bapak punya tugas di sini. Tugasnya kelihatannya banyak, tapi sebenarnya ini sederhana, ya, gampang. Diketahui titik koordinat dan garis sebagai berikut: P, Q, R, S, T, U, V, W, dan garis-garisnya yang ini. Nah, ditanyakan ini 1 sampai 10. Gambarkan kondisi titik-titik koordinat dan garis pada informasi di atas dalam koordinat kartesius. Nah, kalian gambarkan kondisi-kondisi ini dalam koordinat kartesius ya. Bikin yang rapi, bikin yang bersih, benar-benar presisi di kertasnya ya. Boleh warna-warni sekreatif kalian mungkin, yang penting jelas dan rapi. Oke, itu yang nomor 1. Yang nomor 2 sampai nomor 7 ini yang tadi, garis G itu sejajar, berpotongan, atau tegak lurus dengan sumbu Y. Garis F bagaimana dengan sumbu Y? Garis J bagaimana dengan F? Garis C bagaimana dengan I? Pilihannya cuma 3. Sejajar, tegak lurus, atau berpotongan. Ya. Lalu yang 8 sampai 9 ini kalian harus menentukan mereka itu berpotongannya di mana. Contoh yang 8. Garis I berpotongan dengan garis F pada koordinat berapa? Berapa koma berapa? Garis G dengan sumbu X berpotongan pada koordinat berapa? Seperti itu ya, paham ya? Oke, semangat ya kalian mengerjakan tugasnya. Semoga ilmunya dari Bapak bisa bermanfaat. Cukup sekian mungkin ya dari Bapak. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya lewat WA. Yang tidak mengerti, yang tidak paham, atau yang ada masalah apapun silahkan bertanya lewat WhatsApp. Oke, kita bertemu lagi di hari Selasa. Sepertinya masih tentang koordinat kartesius ya. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.